Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Seperti yang kita janjikan tadi, kita bakal ngomongin soal angka-angka Detikers. Tadi udah dilihat juga berbagai macam sentimen market hari ini. Artinya kita akan bahas apa, Cut? Bahas IHSG dong udah pasti. Iya, market. Dan siapa lagi yang harus kita undang untuk ngobrolin soal market kalau bukan yang satu ini, yaitu equity market analyst dari Mega Capital Sekuritas, ada Mas Revo. Ngeng. There you go. Bener dong. Iya, tanpa kita bermaksud mengasosiasikan ke satu hal gitu ya, pokoknya Mas Revo. Ngeng. Nah, Mas Revo welcome back. Soalnya kan digas terus sama Mas Revo. Gas terus. Ya gas kan? terus seperti IHSG hari-hari ini yang gas terus. Hijau mulus. Tiba-tiba udah 7.500 Mas Revo. Iya. Nggak perlu lah kita elaborasi lebih lanjut ya, karena ada fakta-fakta bahwa tercipta tuh ada satu saham yang menciptakan pemesanan berulang-ulang sampai 500 kali lebih, dan it happens to be the biggest oversubscribed in Bursa Efek Indonesia market history ya. Dan itu penyebab utama IHSG hari ini lari kencang. Enggak, saya nggak bisa bilang itu penyebab utama karena secara movers enggak terjadi, dan sebagai informasi gitu. Itu tuh drivernya kalau menurut saya di awal-awal ya. Karena di awal. Kalau sekarang kan hari ini dia suspend juga ya. Jadi nggak bisa diperdagangkan, nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual. That's why bukan dia penggerak moversnya. Kalau untuk hari ini penggeraknya itu yang dari IDX Finance justru. Jadi saham-saham banking, baik itu banking yang konvensional, himbara maupun yang swasta maupun sampai digital bank, itu pun naiknya signifikan. Khususnya untuk digital bank saat ini informasinya adalah kuartal 2 ini net profitnya mengalami kenaikan signifikan untuk secara year on year-nya. Itu satu. Kemudian kalau kita bicara kemarin juga IHSG naiknya signifikan 1,7%, hampir 2%. Itu naiknya karena ada salah satu saham dari IDX Technology yang sekarang ini harganya sebagai informasi sudah di 300 ribuan per lembar. Jadi per lotnya 30 jutaan. Kalau kita mau beli per lotnya itu di pasar reguler 30 jutaan. Iya, bahkan yang paling besar sejauh ini ya, 300 ribuan per lembar. Dan itu dia pada saat itu tuh ARA. Mungkin hampir 20% kalau saya nggak salah ingat. Jadi satu lot tuh berapa? 30 jutaan. Kalau kita mau beli 30 sekian juta lah gitu ya per lotnya gitu. Dan dia ARA pula. Jadi kalau aku coba lihat kemarin pagi itu sekitar jam 9.30 pagi, aku kan biasanya bikin moversnya, jadi top gainers dan top losers. Di moversnya itu saham ini itu dia nomor 1, terus ke nomor 2-nya itu jauh sekali gitu. Jadi perbedaannya jauh sekali. Jadi memang benar-benar si saham inilah yang memang mendrive kemarin sampai akhirnya 1,7% kemarin itu. Ya, memang itu kemarin sempat dia disuspend saham tersebut, kemudian di unsuspend, keluar dari suspensinya. Dan juga memang ada rumor-rumor soal dia rencananya mau di stock split karena udah terlalu mahal juga. Tapi memang seingat saya sempat dibantah dari manajemen bahwa nggak ada kok, kita nggak ada aksi korporasi bla bla bla. Tapi memang ya trennya masih bullish banget juga di satu sisi, kemudian juga euphoria market dari sisi industrinya di teknologi yang satu ini memang masih hype banget, masih hot banget juga. Jadi kelihatannya akhirnya masih mendrive untuk IHSG ditutup zona positif juga kemarin gitu. Mas, kalau dilihat kan berarti moversnya nggak cuma di satu saham sebenarnya atau emiten. Ada beberapa gitu tuh masuk dalam beberapa hari ini. Ya katakanlah kemarin ada saham IPO, kemudian ada tadi yang teknologi tadi, kemudian hari ini ada banking gitu. Artinya banyak sentimen positif buat market kita di banyak sektor saat ini. Sejauh ini ya, jadi kalau kita tarik agak jauh dulu helikopter view, kita bicara soal makronya. Kita kemarin kan disampaikan kita itu 19%, which is one of the lowest. Mungkin sekarang mungkin di ASEAN masih ya, mungkin ya. Saya juga agak kurang update. It's not a best price tapi ya oke lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada cut rate, ya. Jadi di pekan lalu kita ada cut rate BI. Pekan ini ya. Pekan ini BI cut rate 25 bips. Jadi itu makanya juga banking juga ada mengalami kenaikan juga. Kemudian terakhir juga ada soal koperasi desa dan kelurahan ya, Kopdes, Kopkel, itu yang disampaikan juga ada 80.000 koperasi rencananya, tapi memang percobaan pertama sekitar 100 dulu. Dan ini kalau kita perhatikan, kita baca lebih detail, sebetulnya itu akan harusnya berdampak positif kepada saham-saham himbara, BRI, Mandiri,
Karena mereka BNI, kreditor utama untuk si betul. koperasi-koperasi Dan ini. angkanya itu kreditnya bunganya sekitar 6% per tahun. Jadi untuk kredit modal kerja 6 tahun, sementara kredit investasi 10 tahun. Dan per tahunnya kreditnya itu bunganya 6% per annual. Jadi seharusnya khususnya dari sisi BRI ya. Jadi ya karena BRI segmennya mikro banget dan juga BRI kan punya namanya BRI Link ya. BRI Link itu jadi kelihatannya itu yang akan cukup mendorong untuk dari sisi net income, terus NIM, NII kayak gitu-gitunya. Oke. Yang penting adalah kalau mungkin kita bicara sedikit soal Kopdes Kopkel ini, yang penting adalah verifikasi proposal yang diajukan dari sisi koperasinya itu sendiri. Karena kalau itu bermasalah nanti NPL ya, jadi kredit macet non performing loan itu. Jadi kita sangat tidak mengharapkan itu terjadi, NPL mengalami kenaikan. Jadi verifikasinya diharapkan benar-benar bisa terjadi dengan baik gitu ya. Jadi banking tadi masih oke. Kemudian yang lainnya juga bicara soal saham-saham komoditas kita juga well perform banget. Bahkan kita bicara soal CPO, jadi crude palm oil price-nya yang di global itu naiknya juga cukup signifikan belakangan ini. Mungkin aku bisa bilang 1-2 minggu terakhir ini. That's why juga saham-saham CPO kita, emiten kita itu naiknya juga luar biasa sekali ya. Jadi kayak TAPG, BWPT, ALI, itu macam-macam, DSNG juga mengalami kenaikan signifikan. Kemudian juga saham-saham gold juga naiknya juga oke juga. Gold price juga mengalami kenaikan. Jadi saham-saham goldnya kayak Antam, BRMS juga sempat naik signifikan. Properti yang saya sampaikan di pekan lalu hari Kamis juga karena ada pemangkasan suku bunga, jadi kelihatannya properti juga mengalami kenaikan. Kayak contoh BKSL gitu, ASRI, beberapa juga mengalami kenaikan signifikan. Apalagi kayak BKSL tuh ada hubungan sama Danantara karena ada rencana mau bikin PLTS lah gitu rencananya. Lahannya BKSL 14.000 hektar itu mungkin ada sebagian yang akan dibikin untuk PLTS dan itu ada hubungan dengan Danantara. Jadi itu juga akan menjadi angin segar juga ke sana. Lainnya kayak nikel juga memang belum semua saham-saham emiten nikel kita yang mengeluarkan rilis Q2 tahun ini, tapi salah satunya sudah ada yang menunjukkan Q2 tahun ini itu net profitnya naiknya signifikan sekali. Jadi harapannya saham-saham emiten lainnya yang based on nikel harusnya juga nggak jauh-jauh beda lah dengan saham emiten yang ini juga. Jadi nikel kelihatannya juga mendorong juga ya untuk IHSG juga mengalami kenaikan. Di Jadi semua banyak. sektor ya? Iya di semua sektor. Iya. Dan kalau ditarik lagi makronya gitu, apakah ini bisa dibilang karena implikasi dari penetapan tarif itu awalnya? Sehingga akhirnya ya orang merasa kayak ketika itu berhasil diatasi, nah yang lain nih untuk segala macam program yang dilakukan pemerintah saat ini dirasa cukup aman untuk dilakukan gitu. Ke situ nggak larinya? Dibilang cukup aman, saya belum bisa ngomong cukup aman karena ya. belum ada buktinya. Satu itu. Kemudian program pemerintah ini akan sangat erat kaitannya dengan yang namanya fiskal kita, kondisi fiskal kita. Awal-awal makro asumsi APBN kita fiskal itu kurang lebih kalau kita perhatikan sekitar minus 2,5%-an defisit. 2,8 ya? Terus sekarang tuh hampir 2,8, 2,7 sekian lah. Ya kita round up lah ke 2,8%. Artinya apa? Artinya memang ada risiko di sana yang dilihat pemerintah. Kayaknya kita either revenue dari sisi pajaknya mungkin berkurang, atau mungkin PNBP, apapun itulah revenue-nya berkurang, atau dari sisi pengeluarannya mungkin bengkak. Kan either itu kan, pemasukannya berkurang atau pengeluarannya yang gede. Makanya jadi defisitnya gede. Dia mungkin nerbitin surat utang lagi atau seperti apalah, narik utang lagi gitu ya, supaya bisa nutupin kekurangan-kekurangan pengeluaran itu. Jadi justru dengan defisit yang kemungkinan akan melebar ini, dari yang target tahun minus 2,5 ke minus 2,7, minus 2,8%, seharusnya ini akan menjadi yang something yang negatif gitu ya, ke perspektif dari investor, khususnya investor asing terhadap ekonomi domestik. Tapi yang menarik adalah soal tarif ini yang kita bisa negotiate sampai salah satu yang terda di Asia, itu yang mungkin di ASEAN maksud saya, itu yang mungkin akan setidaknya dalam waktu dekat setidaknya gitu ya, karena kita masih ada sampai di awal Agustus. Karena gini, ada kemungkinan adalah negara-negara lain itu bisa negosiasi di bawah angka kita. Itu yang saya khawatirkan. Ya, jadi sekarang kita masih 19%, the lowest gitu di ASEAN. Tapi kalau ini bukannya negara semuanya lain udah final rate, Mas? Ada yang masih, ini kan negosiasi masih ada ya? 24 ya. Jadi masih ada beberapa yang negosiasi. Dan saya takutnya kita ternyata bukan the lowest. Nah itu yang takutnya ada negara lain yang bisa lebih rendah dibanding kita 19% gitu ya. Takutnya mereka jadinya lebih menarik. Koreksi lah terjadi. Itu yang saya takutin sebenarnya untuk sekarang gitu. Jadi ini sentimen sementara ya. Sejauh ini begitu ya, kita harapkan kita masih tetap bisa the lowest ya. The lowest tarif itu harapannya sampai Agustus nanti gitu.
Kira-kira nih dengan lari kencang sampai hari ini udah ditutup 7.500 kalau nggak salah ya? Berapa hari ini? Ya 7530. 7530. Nah, Oke. mungkin nggak kita akan mencapai 8.000 dalam waktu dekat? Kalau resistance yang tadi juga saya perhatikan itu 7800. Oke. Itu resistance levelnya dan Supportnya? supportnya ini saya belum cek lebih lanjut lagi, tapi mungkin 74 lah kira-kira 7400-an. Masih tetap oke banget, iya. betul, masih tetap oke banget. Dan sebetulnya kalau kita bicara technical analysisnya itu sekarang candle-candlenya itu sudah bergerak jauh di atas dari EMA 21-nya. Jadi dynamic supportnya itu sudah jauh di bawah dari candle-candlenya itu. Jadi candlenya udah jauh di atasnya lah intinya gitu. Yang mana ini indikasi bahwa dia itu masih strong banget gitu, demand untuk masuk ke pasar sahamnya. Pasar saham itu masih cukup oke. Bukan dari foreign sebenarnya, dari dalam negeri karena foreignnya masih keluar terus-terusan kan. Year to date minus lebih dari 50 T rupiah gitu. Jadi karena demand dari domestik cukup besar, jadi kelihatannya ini masih akan cukup rally, masih cukup kuat gitu ya. Kalaupun ada koreksi kayak kemarin lah gitu ya, koreksi kayak cuma satu candle kemudian dia naik lagi kayak gitu ya. Jadi drivernya masih sama ya, kurang lebih kayak properti lah, CPO kita juga masih, kemudian juga nikel beberapa juga masih cukup oke, sama banking. Jadi kelihatannya masih berkutat di situ ya. Jadi seharusnya kayak 77 7800 masih cukup possible. Kalau dibilang 8000 bulan Juli ini kayaknya masih jauh ya, itu gapnya masih 400-500 poin ke atas, masih cukup susah lah kalau It could be, 8.000 tapi ya. mungkin dengan sedikit miracle ya. Kita lihat kondisi di globalnya gimana. Siapa tahu mas tiba-tiba oke, kita nggak jadiin Indonesia 19%, 15%. Wow, itu jadi gini. Nah, oke. Bicara soal tarif, oke. Kalau itu ternyata bisa 15%, kita lihat ada embel-embel di belakangnya nggak gitu. Ada variabel-variabel lainnya nggak? Kayak contoh kita 19%, tapi kan kita disuruh beli energi 15 bio USD, agricultural product 4,5 bio USD, 50 Boeing katanya. Katanya majority triple yang 777 tuh, yang tipe 77 katanya. Jadi itu yang kita lihat embel-embel di belakangnya ini. Jadi jangan cuma lihat angka 15%-nya doang gitu loh. Tuh yang bilang Mas Revo ya. Mas Revo itu penting gitu. Lihat 15% gitunya. Soalnya Mas, banyak orang yang kayak euforia dengan angka 19% itu, karena kayak wah kita berhasil memangkas dari yang sebelumnya 32 jadi 19. Walaupun juga tetap ada pendapat bahwa tapi kita banyak juga nawarinnya gitu. Cuma ya seperti dibilang sama Mas Revo tadi, jangan melulu cuma ngelihat angka doang. Saja, betul. Oh, ada pengorbanan besar, ada harga besar. Ada, kita harus beli ini, beli itu. Nanti itu hubungannya kalau beli-beli gitu, bisa jadi hubungan itu, ya kan kita beli-beli kan ini ya energi agricultural product gitu. Itu bisa dampaknya ke nanti ke neraca perdagangan loh. Kita tuh neraca perdagangan sudah berpuluh-puluh tahun surplus. Artinya ekspor kita lebih banyak dibanding impor kita. Kalau kondisinya berpuluh-puluh tahun Mas. Berpuluh-puluh bulan. Berpuluh-puluh tahun. Bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun. Udah puluhan bulan atau bertahun-tahun. Sorry itu agak salah itu. Jadi berpuluh-puluh bulan atau bertahun-tahun itu kita surplus terus berturut-turut, dan kalau ternyata ekspor kita, karena kita beli banyak barang dari sana, berarti kan impor kita yang lebih banyak. Nah takutnya pecah nih rekornya ini. Kalau itu terjadi, ini akan hubungannya nanti jauh nih. Kita bisa hubungan ke cadangan devisa, ke nilai tukar rupiah. Itu bisa hubungannya merempet ke sana. Nanti bisa rupiah kita jadinya melemah dan lain sebagainya. Itu yang makanya kita harapkan jangan sampai. Amerika juga share ekspor kita cuman sorry, kalau itu nggak ada hubungannya ya. Jadi artinya iya benar banget. Itu bisa jadi melampaui ekspor kita karena kita membuka keran impor sebesar-besarnya dari Amerika. Dan mereka kan 0%. Barang US masuk kita 0%. Kalau itu berarti kan dumping dari produk mereka banyak banget ke kita gitu. Betul. Iya. Nah itu yang kita khawatirkan. Baik. Kayak gitunya. Nanya apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi soal IHSG berarti saat ini yang sedang lari kencang ini batas atasnya kemungkinan bisa di 7.800 tadi, atau resisten supportnya di 7.400. Tapi melihat angka tersebut yang saat ini berada di 7.500, kita nggak bakal turun-turun banget gitu. Harusnya enggak, karena masih demand-nya masih cukup kuat ya dari belum lagi net asing juga masih belum masuk juga kan. Asing belum masuk. Nah yang terjadi, saya juga kemarin sempat discuss dengan salah satu institusi juga. Persis kemarin banget pagi itu disampaikan bahwa memang asing keluar dari stocks market Indo, tapi mereka masuknya ke bondsnya khususnya yang tenor panjang. Jadi kayak FR 106, 107 itu yang di atas 10 tahun lah, mungkin 15-20 tahun mungkin kayak gitu. Which is itu artinya adalah mereka sebetulnya cukup firm untuk masuk ke pasar keuangan kita gitu, yang karena tenornya tenor panjang bukan tenor pendek. Jadi
bukan mereka artinya benar-benar keluar dari pasar keuangan Indo, cuma kayak pindah instrumen investasinya aja gitu ke yang lebih aman lah kan. Kalau FR itu mungkin 6% kayak gitu kan bisa dapat ya per annual kayak gitu. Oh, oke. Adaptasi aja, Pak. Ada pertanyaan lebih lanjut ya sama Mas Revo? Maaf ya, Mas Revo. Ngeng gitu. Soalnya gas terus. Oke. Apa ya pertanyaannya? Paling ini kan karena semuanya lagi bagus banget ya, lagi hijau banget. Kalau misalkan kita tiba-tiba mau koleksi nih, kira-kira apa yang bisa dikoleksi? Karena ya semuanya lagi hijau, lagi begini. Iya. Ya beberapa, ya kembali lagi beberapa masih properti itu belum naik semua. Jadi kayak contoh BKSL itu sempat naik, meskipun hari ini tadi naik ke 141 kemudian agak turun merah, tapi itu masih relatif cukup oke lah gitu. Jadi belum semua saham properti naiknya barengan. Itu bisa dicermati beberapa yang belum naik. Kemudian digital bank juga beberapa belum naik. Yang udah naik kayak contoh kayak BBHI itu udah naiknya kencang sekali bahkan ya. Tapi memang ada juga yang belum naik juga digital bank, jadi itu bisa dicermati sama yang Himbara atau bank Big Four lah gitu ya. Itu juga naiknya juga belum signifikan juga. Itu juga mungkin beberapa yang bisa dicermati. Khususnya kalau buat saya mungkin Himbara yang ada hubungannya dengan Kopdes ya. Jadi yang semua Himbara berhubungan sama betul, Kopdes ya. Iya sih. Tapi yang paling banyak porsinya lah, itu bisa dilihat lah gitu ya. I see. Kodenya BB, belakangnya depannya BB, belakangnya RI. Tapi ini disclaimer rekomendasi aja ya, Detikers, bukan disclaimer online. Bukan dianjurkan untuk beli gitu. Bisa jadi bahan pertimbangan untuk di riset kembali. Iya. Baik, terima kasih banyak loh Mas Revo. Luar biasa. Habis ini kita beli semuanya. Udah closing dong. Udah closing. Besok kita beli semuanya. Besok. Tapi kita tunggu dulu hasil riset dari Mega Capital Sekuritas paginya. Bener. Kira-kira gimana nih? Mereka yang riset, kita yang beli ya kan? Iya. Benar. Tapi dengan pertimbangan riset lagi ya. Oh iya, cuma do your own research. Do your own research. Ya oke, baik. Alright. Baik. Mas Revo. Baik, Mas Revo, terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktu loh ke sini. Iya, Jangan kapok ya. Siap. Besok lagi ya.